Keluarlah Ashwatthama, penuhi takdirmu, dunia kini membutuhkanmu. The last temple in the region has been destroyed, and the priests eliminated. Authorities say the area is finally free from outdated rituals. Residents celebrate the newfound freedom. Zaman ini sudah kehilangan jiwanya. The death toll from the recent atomic conflict has officially crossed 12 million. A record-setting strike, marking yet another decisive step in Bukan hanya kota-kota yang runtuh, bukan hanya dunia yang terbakar, tapi hati manusia sudah mati jauh lebih dulu. Intensifies as rebels from the lower districts clash with elite security forces. Authorities report hundreds dead in the past 48 hours, but insist control of the capital. Anak-anak tidak lagi mengenal lagu pengantar tidur. Mereka hanya mengenal teriakan perang. Para wanita tidak lagi mengenal kelembutan doa. Mereka hanya mengenal jeritan kehilangan. Jalan-jalan yang dulu penuh kehidupan, kini hanya dipenuhi bayangan orang-orang yang tersisa. Berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan. Mereka tidak lagi berbicara, karena kata-kata pun telah kehilangan maknanya. Perang demi perang, berebut pengaruh, hilangnya nurani para penguasa. Dunia tidak lagi memberi kehidupan, hanya debu, sisa perang, dan bau kematian. Burung-burung tidak lagi bernyanyi. Mereka terdiam, seolah tahu sudah tidak ada lagi alasan untuk berbahagia. Dan di setiap sudut bumi ini, yang tersisa hanyalah kenangan. Kenangan yang begitu menghantui, begitu menyiksa, karena kita semua tahu dunia ini pernah indah, dan kini keindahan itu telah hilang tanpa harapan akan kembali. Namun, di balik kehancuran itu, ada satu sosok abadi yang masih bertahan. Maharesi Vyasa, sang penjaga Weda. Kapanpun kebenaran terancam, kapanpun yang jahat menampakkan kejahatannya, maka demi menyelamatkan kebenaran itu sendiri, untuk menghancurkan yang jahat dan menegakkan kembali kebenaran, aku akan terlahir kembali. Ini telah terjadi di setiap zaman dan akan terus terjadi di masa depan. Akulah yang maha kuasa. Akulah perwujudan Matsya dan juga perwujudan Wamana. Akulah Parasurama dan akulah Dewa Rahma. Akulah Brahma, Wisnu dan Mahesa. Akulah Saraswati, Kali dan juga Laksmi. Aku bukanlah pria, bukan pula wanita, bukan pula seorang waria. Aku bukanlah tubuh, bukan pula anggotanya. Akulah pengetahuan, ciptaan, alasan, dan keabadian. Akulah segalanya, dan aku pun bukan apa-apa. Maharesi Vyasa, sang penjaga Weda. Kini ia bukan lagi sebagai penulis kisah, melainkan sebagai saksi abadi, sepasang mata yang telah melihat zaman lahir dan mati. Hati yang menanggung setiap luka sisa sejarah. Perlahan ia berjalan menuju utara, menuju kesunyian Himalaya,
untuk membangkitkan kembali mereka yang ditakdirkan mengembalikan tatanan dunia, para ciranjiwi. Langkah demi langkah, menembus kabut, menembus dingin, menembus sunyi. Hingga akhirnya ia tiba di hadapan sebuah gua gelap dan dalam. Namun dari dalamnya terasa sebuah aura, aura penderitaan, aura kutukan, aura dari seseorang yang sudah terlalu lama bersembunyi. Dia adalah kesatria pertama yang dibangkitkan Sang Maharesi. Wiyasa berdiri di depan arca Dewa Siwa. Dengan suara berat yang menyatu dengan angin Himalaya, ia berseru, "Ashwatthama, berapa lama lagi kau akan bersembunyi? Berapa ribu tahun lagi kau akan membiarkan dosa lamamu mengikat takdirmu? Bangkitlah, waktumu telah tiba. Kutukanmu kini bukan lagi sebuah beban. Kau tidak dipelihara waktu untuk bersembunyi, tetapi untuk bangkit di saat kegelapan menelan dunia. Keluarlah Ashwatthama, penuhi takdirmu. Dunia kini membutuhkanmu, bukan untuk kebanggaanmu. Penuhi tugasmu untuk menjaga sang cahaya terakhir. Dia akan segera lahir, Awatara Wisnu." Sunyi gua itu pecah oleh langkah berat. Langkah yang bukan lagi milik seorang ksatria, melainkan dari jiwa yang terlalu lama tersiksa. Itulah Ashwatthama, putra Drona. Dia yang pernah menjadi kebanggaan, namun kini hanyalah bayang-bayang dirinya sendiri. Matanya bergetar, seakan setiap kedipan membawa kembali suara masa lalu. Teriakan ayahnya di medan Kurukshetra, tangisan anak-anak Pandawa yang ia habisi, panah Brahmastra ke rahim utari, dan suara Krishna yang mengutuknya abadi tanpa kehormatan. Beribu tahun aku bersembunyi, beribu tahun aku berjalan tanpa tujuan. Kutukan ini tidak membiarkanku mati, tapi juga tidak memberiku hidup. Aku adalah luka yang berjalan. Aku adalah air yang abadi. Namun jika sekarang dunia benar-benar berada di ujungnya, jika Wisnu turun sekali lagi, maka biarlah aku menebus dosaku. Biar tubuh terkutuk ini menjadi perisainya. Biar aku terbakar habis oleh api kegelapan. Asal ia, Awatara yang terakhir, tetap hidup untuk menyalakan cahaya sekali lagi. Namun, dunia bukan hanya milik cahaya. Ketika Wiyasa memanggil dan Ashwatthama kembali bernafas sebagai seorang kesatria, gelombang energi itu tidak hanya menggema di sana. Ia juga merambat jauh ke kedalaman, ke tempat di mana matahari tidak pernah berani menyentuhnya. Di dunia bawah, di singgasana hitam yang terbuat dari bayang kegelapan, sosok itu membuka matanya. Kali, ia merasakan sesuatu, sebuah denyut yang sudah ribuan tahun ia tunggu. Tawa dingin bergema, merambat di setiap sudut dunia bawah, membangunkan para pengikutnya, pasukan bayangan, makhluk tanpa wajah. Mereka lahir dari kebencian manusia dan dari ratapan jiwa-jiwa yang hilang. Dan Shambhala akan menjadi saksi medan tempur pertama